Polisi membongkar industri rumahan perakitan senjata api ilegal di Cipacing, Sumedang, dan Bandung, Jawa Barat. Polisi menyita 20 senjata api rakitan dan menangkap 5 tersangka. Sejumlah pengendara motor berjatuhan akibat melindas jalan yang rusak dan berlubang akibat sering terendam banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat. Benda diduga kotak hitam dari black box pesawat ATR 42500 ditemukan. Black box ditemukan di bagian ekor pesawat. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Maidop Elfrina, inilah Indonesia Update selengkapnya menjadi Kompas TV, independen, terpercaya. Kita mulai informasi pertama dari Jakarta. Saudara, Polda Metro Jaya membongkar industri rumahan perakitan senjata api ilegal di Cipacing, Sumedang, dan Bandung, Jawa Barat. Polisi menyita 20 senjata api rakitan, kemudian juga ada 233 butir amunisi dan menangkap 5 orang tersangka. Penangkapan dilakukan tim gabungan Subdit Resmo Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat. Terbongkarnya industri rumahan perakitan senjata api ilegal ini berawal dari tertangkapnya sejumlah pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah Jabodetabek. Pelakunya menggunakan senjata api ilegal. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mempelajari perakitan senjata api sejak tahun 2018 dari media sosial dan buku, serta memasarkan senjata hasil rakitan menggunakan platform media sosial. Komplotan ini telah menjual 50 senjata api rakitan hingga ke luar Pulau Jawa. Dari 7 tersangka, polisi telah menahan 5 orang dan memburu 2 tersangka lain yang masuk dalam daftar pencarian polisi. Penangkapan terhadap para pelaku penjualan senjata api maupun para pelaku yang membuat senjata apinya itu sendiri. Menetapkan 7 orang tersangka, 5 tersangka sudah berhasil kami tangkap dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan serta ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Untuk yang 2 orang tersangka masih kami lakukan pengejaran dan kami sudah terbitkan daftar pencarian orang terhadap kedua orang tersebut. Kita ke Jawa Barat, saudara. Hujan yang tak henti membuat Sungai Citarum di Karawang, Jawa Barat meluap. Selain merendam rumah di 30 desa, banjir juga merendam sawah siap panen. Petani pun sengaja panen lebih awal untuk menyelamatkan padi mereka. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat, luas sawah yang terendam banjir yaitu 1.840 hektar yang tersebar di sejumlah desa. Untuk menyelamatkan padi yang akan memasuki waktu panen, petani terpaksa panen dini menggunakan rakit untuk membantu para petani yang melakukan panen di tengah genangan banjir. Pemerintah kabupaten melalui Dinas Pertanian memberikan bantuan alat panen seperti terpal, pelampung, serta karung. Kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian dan para camat tentunya yang ada di desa masing-masing. Nah, hari ini penanggulangan kami sebagai Bupati tentunya kami memberikan bantuan seperti kayak terpal, di mana ini terpal untuk mengambil taraf pani dan juga untuk dipanen.
panen sementara. Dan kami juga sudah koordinasikan kepada Bulog untuk nanti menyerap semua gabah yang memang hari ini tentunya yang sedang dipanen oleh masyarakat sudah 2 hari ini. Sementara itu, saudara, genangan banjir masih merendam permukiman warga di Kudus, Jawa Tengah, meskipun dalam 2 hari terakhir intensitas hujan sudah menurun. Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan pompanisasi serta pembukaan pintu air selama 24 jam, namun kedalaman banjir di beberapa desa masih berkisar antara 30 hingga lebih dari 50 cm. Banjir besar sejak 9 Januari kemarin melanda Kabupaten Kudus dan berdampak di 38 desa di 7 kecamatan, di mana lebih dari 2.200 jiwa hingga hari ini masih bertahan di posko pengungsian. Ada beberapa yang tergenang ya, desa-desa Karangrowo, desa Jetis. Ini pompa pintu air kita buka bareng-bareng ya. Kalau pintu nanti ada 8.000 liter per detik, kalau nanti pompa ada 5.500 liter per detik, dan pintu yang kedua ada 4.000 liter per detik. Semuanya akan lepas karena Kaliwulan sudah di bawah 200, artinya pintu bisa dibuka, air bisa mengalir ke Kaliwulan. PT Kereta Api Indonesia membatalkan 7 perjalanan kereta api imbas pemulihan operasional perjalanan akibat banjir dan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, khususnya di lintas Daop 4 Semarang dan Daop 1 Jakarta. Meski jalur Pekalongan Seragi sudah bisa dilalui dengan kecepatan 30 km per jam, namun pembatalan sejumlah perjalanan kereta oleh PT KAI masih ada. Loket pengembalian tiket juga dibuka bagi para calon penumpang. KAI mengembalikan biaya tiket sebesar 100% bagi pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan kereta api. Proses pengembalian biaya tiket bisa dilakukan hingga 7 hari setelah jadwal keberangkatan. Karena pada waktu pagi memang diinformasikan kalau kereta akan delay, tapi tidak diinformasikan sekiranya akan berangkat jam berapa. Dan memang dari pihak KAI sendiri juga sudah menginformasikan kalau penumpang yang keberatan boleh langsung memproses refund-nya dan akan dikembalikan refund-nya 100% penuh. Pasca banjir di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, sejumlah jalan mengalami kerusakan. Sejumlah pengendara motor bahkan berjatuhan akibat melindas jalan berlubang yang menganga cukup dalam. Rekaman video amatir warga memperlihatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh setelah melindas lubang yang menganga di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Video pengendara yang jatuh akibat jalan rusak ini beredar di media sosial. Selain di Jalan Raya Narogong, kerusakan jalan juga terjadi di Jalan Raya Nonon Sontani, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Tidak sedikit para pengendara roda 2 terjatuh akibat menghindari lubang. Menurut warga, kerusakan terjadi akibat sering terendam banjir ditambah buruknya saluran drainase membuat kerusakan jalan kian parah. Saat malam hari, sering ditemukan pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat jalan rusak. Waktu itu udah pernah ditambel, berlubang lagi. Ini karena ada banjir atau gimana bang? Jadi makin parah gitu bang? Awalnya ada rembesan bang di sebelah sana, jadi air kadang-kadang mengenang gitu. Ngantong gitu ya? Ada yang sering jatuh nggak bang lewat? Kalau jatuh ada bang. Banyak juga bang? Banyak juga. Udah kan ya gara-gara nggak kelihatan, karena ini air. Sebelumnya banjir merendam sejumlah wilayah di Kota Bekasi usai diguyur hujan deras pada beberapa hari terakhir. Pasca banjir, sejumlah ruas jalan rusak dan berlubang. Warga berharap pemerintah Kota Bekasi segera memperbaiki jalan rusak agar keselamatan pengendara tidak terancam saat melintas di jalan. Alexander Blegur, Kompas TV Bekasi, Jawa Barat. Tetaplah di Indonesia Update, saudara. Usai jeda kami akan hadirkan informasi tim DVI gabungan telah mengidentifikasi satu jenazah perempuan korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban dipastikan merupakan seorang pramugari bernama Florencia Lolita Wibisono.
Masih bersama saya Maidop Elfrina di Indonesia Update. Saudara, 2 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 berhasil dievakuasi dari lokasi kecelakaan di kaki Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Kedua jenazah langsung dibawa ke Bidokes Polda Sulsel untuk proses identifikasi. Korban pertama kecelakaan pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport akhirnya berhasil dievakuasi Rabu pagi. Jenazah korban dievakuasi tim SAR gabungan melalui jalur udara dari kaki Gunung Bulu Saraung di Desa Rompe Gading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Setelah dibawa menggunakan helikopter, jenazah korban tiba di Lanut Sultan Hasanuddin Maros pada pukul 8.15 waktu Indonesia Tengah. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Dodi Sarjoto sebelum diserahkan ke Bidokes Polda Sulsel untuk proses identifikasi. Alhamdulillah cuaca hari ini mendukung untuk dilakukan evakuasi. Maka dari itu Dolphin dari Basarnas HR 3601 berangkat ke Lampeso pada pukul 07.47. Setelah itu korban dinaikkan di helikopter dan langsung menuju ke Lanut. Pada pukul 08.15 berhasil landing dan langsung diserahkan ke tim DPI. Sebelumnya jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 berjenis kelamin perempuan ini tiba di posko tim SAR gabungan di Tompo Bulu, Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan berjarak kurang lebih 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung, berhasil dibawa turun ke posko tim SAR. Sementara itu jenazah pertama korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Korban merupakan jenazah kedua yang ditemukan oleh tim SAR pada Senin siang 19 Januari di kedalaman 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Setibanya di Rumah Sakit Polda Sulsel, jenazah berjenis kelamin laki-laki ini langsung dibawa ke ruang forensik untuk menjalani pemeriksaan postmortem guna mengidentifikasi korban. Proses otopsi dilakukan sesuai standar forensik yang berlaku. Tim Liputan Kompas TV Maros dan Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, tim DVI gabungan telah berhasil mengidentifikasi 1 jenazah perempuan korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban dipastikan merupakan seorang pramugari bernama Florencia Lolita Wibisono. Kabidokes Polda Sulawesi Selatan Kombes Muhammad Haris menyebut tim DVI telah memeriksa 1 jenazah yang diserahkan Selasa malam. Pemeriksaan meliputi pengambilan sidik jari, pemeriksaan data gigi, properti yang melekat pada jenazah, serta pencocokan ciri-ciri medis dengan data antemortem. Hasil pemeriksaan memastikan jenazah tersebut adalah Florencia Lolita Wibisono, perempuan berusia 33 tahun yang merupakan pramugari pesawat ATR 42500. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Oak Tower A, Unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti, dan ciri medis. Saudara, tim SAR gabungan berhasil menemukan kotak hitam atau black box pesawat ATR 42500 yang mengalami kecelakaan di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kotak hitam tersebut berada di bagian ekor pesawat. Kita bisa berhasil menemukan black box dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas dari dudukannya dan sedang proses turun menuju posko kita di Desa Tompo Bulu ini. Kapan di posko utama sini? 3 jam. Kita prediksi dengan cuaca lumayan baik ini mungkin 3 jaman lah.
Ya. Satu-satu. Berarti proses dan kan melakukan di ekor baru. Ya. Sebelumnya kan sudah ditemukan ekor posisi ekor di mana? Ya. Jadi apakah itu ada di dalam ekor pesawat tersebut ataukah Ada di dalam ekor, potongan ekor. Ada di dalam potongan bagian ekor. berarti kemarin sudah sempat Belum. Jadi begini, kemarin kita sudah mengidentifikasi secara visual, namun belum bisa menuju ke lokasi. Lebih lengkap soal pencarian korban dan juga identifikasi jenazah korban di rumah sakit kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Gufron Lamataha dan juga juru kamera Rama Pratama di Kabupaten Pangkep, dan juga ada Wafik Aziza dan juru kamera Arif Tirtana di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya mau ke Gufron terlebih dahulu. Gufron, bagaimana perkembangan terbaru terkait penemuan black box dan juga upaya pencarian korban lainnya, Gufron? Ya, Maidop dan juga saudara, hingga saat ini memang tim yang diduga membawa black box dari lereng Gunung Bulu Saraung hingga saat ini belum tiba ataupun juga belum tiba di posko Basarnas yang ada di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Tadi juga mereka sempat menggelar konferensi pers setelah tim yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung itu kemudian mengirimkan bukti dokumentasi menemukan kotak benda yang diduga merupakan black box. Memang dari konferensi pers juga sendiri tadi mengatakan bahwa mereka juga belum bisa menyatakan itu sebagai kotak hitam sebelum mendapatkan konfirmasi secara langsung dari KNKT. Namun dari ciri-ciri fisik ataupun juga dari letaknya yang berada tepat sama begitu ya letaknya dengan kotak hitam yang pada umumnya mereka bisa menduga ini merupakan kotak hitam. Namun hingga saat ini juga tim yang memang sejak siang tadi menuruni jalan ataupun juga ke kaki gunung yang ada di Bulu Saraung ini memang masih dalam perjalanan. Tadi juga memang estimasi perjalanan yang disampaikan kepada awak media ini adalah kurang lebih 3 jam kalau memang cuaca mendukung. Namun kalau kita lihat pada sore hari ini memang kabut dan juga angin ini sedang berada ataupun juga sedang menyelimuti kawasan puncak Gunung Bulu Saraung dan juga sekitarnya. Kita akan sama-sama menunggu bagaimana nanti hasil identifikasi ataupun juga penemuan dari tim yang memang diinstruksikan secara khusus untuk menemukan kotak hitam ini, karena memang sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, kotak hitam ini sudah bisa dilihat secara fisik dari udara. Kembali ke Anda, Medop. Baik, terima kasih Gufron. Kita akan beralih ke Wafik. Wafik, satu jenazah sudah berhasil diidentifikasi sebagai pramugari pesawat atas nama Florencia Lolita Wibisono. Bagaimana dengan identifikasi satu jenazah yang sudah ditemukan lainnya? Iya, Maidop dan juga saudara, jadi memang sudah ada 2 jenazah yang berhasil dievakuasi dari Pangkep Bulu Saraung ke Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian hanya baru 1 identitas jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim gabungan DVI. Dan hari ini baru 1 jenazah yang identitasnya sudah dirilis oleh di tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan, yakni Florencia Lolita. Sementara untuk 1 jenazah lainnya belum disampaikan terkait dengan hasil postmortem yang dilakukan oleh tim gabungan DVI di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Perlu kami informasikan saudara bahwa jenazah yang pertama yang sudah diidentifikasi sudah diserahkan ke keluarga korban di pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah tadi, di mana langsung diserahkan oleh Kabidokes Polda Sulsel Kombes Muhammad Haris kepada keluarga korban. Dan tentunya dalam prosesi penyerahan jenazah ini juga langsung diserahkan sertifikat kematian dari korban Florencia Lolita. Maidop. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juga juru kamera Arif Tirtana melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Usai jeda saudara, akibat hujan deras tebing setinggi 25 meter di Magelang, Jawa Tengah longsor dan menutup jalan yang menghubungkan Magelang, Boyolali. Saudara, akibat hujan deras tebing setinggi 25 meter di Magelang, Jawa Tengah longsor. Akibatnya jalan yang menghubungkan Magelang, Boyolali tertutup timbunan longsor.
Salon lelo Mas. Nggih, ngerangsang. Hujan deras yang melanda kawasan lereng Gunung Merbabu di wilayah Magelang, Jawa Tengah menyebabkan tebing setinggi 25 meter longsor. Diduga karena tidak mampu menahan banyaknya debit air. Akibatnya akses jalan Magelang Boyolali tepatnya di Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan tertutup material longsor. Warga bersama BPBD, TNI, dan Polri berupaya membersihkan material longsor. Untuk sementara akses jalan dialihkan ke jalur alternatif. Untuk longsor saat ini menutup jalur provinsi Blabak ke Boyolali. Mas, berapa titik Mas untuk longsornya? Untuk yang jalur Boyolali terdapat 3 titik. Yang 1 titik pertama ada di Dusun Gondang Sari, Desa Ketep. Untuk yang di 2 titik yang ada di belakang ikut Desa Wonolelo. Mas, untuk ketebalan sama ketinggian tebing saya jelaskan Mas. Untuk ketebalan tebing yang ada di belakang kurang lebih 1 hingga 1,5 meter. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.